سبيل الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في السبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله لا يحب الثواب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin sidang Jumat hari ini 19 Juli 2022 Masehi, atau tepatnya 13 Muharram 1446 Hijriah. Jadi masih layak untuk disampaikan, yaitu tentang kita baru memperingati tahun Islam 1446 Hijriah ini. Dari hari anak tempoh hari baru 13 hari yang lalu. Hadirin ahli Jumat yang mulia, kalau kita ingat kalimat hijrah berarti ingat pula perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, yang dimana kala itu kota suci Makkah yang mereka tinggal di dalamnya dengan sangat terpaksa harus ditinggalkan karena kaum muslimin pengikut setia junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada waktu itu belum seimbang, masih sedikit jumlahnya sudah. Tapi demi mempertahankan iman, mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan mereka, terpaksa harus hijrah. Saudara hadirin ahli Jumat yang mulia, al-intiqalu min Makkah ila Madinah firara bidinihi, itu makna hijrah yang sesungguhnya. Mereka berpindah dari Makkah ke Madinah, pergi lari hanya karena mempertahankan agamanya. Memang tidak mudah tentang hijrah itu, sudah. Bagaimana perjuangan Islam yang sesungguhnya yang dikembangkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi diutus sebelumnya di tengah-tengah bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak ada akhlak yang mempersatukan mereka, agama, akidahnya rusak, akhlaknya rusak. Zaman jahiliyah sebelum diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mereka kerjaannya berantem, memabukkan, berzina, saling membunuh, berlaku hukum rimba pada saat itu. Maka Islam datang dengan diutusnya Nabi SAW pada saat itu. Mulailah sudah Islam dikembangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Memang sebelah asing, aneh, sangat aneh, karena sangat bertentangan mereka yang menyembah berhala sama yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi dan para sahabat yang waktu itu berada di Mekah
Jangan sampai luntur, sekalipun tantangannya semakin berat, perjuangannya semakin hebat, saudara. Teror atau kezaliman di budaya yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy pada waktu itu, dan ternyata Allah Ta'ala berikan jalan keluar mereka untuk hijrah, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah kabulkan doa-doa mereka. Aku tidak sia-siakan seseorang yang beramal di antara kalian, baik laki atau perempuan, aku terima kata Allah. Balladzina hajar, orang-orang yang hijrah, wa udu fi sabili, dan mereka disakiti di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menderita, mereka sakit hanya karena beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa qatalu, mereka berperang, bahkan waqutil, mereka terbunuh. Wa ukaffiranna anhum sayi'atihim, aku janji kata Allah, aku akan hapus, aku akan tutupi dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, aku akan masukkan mereka ke dalam surga, di mana di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Tawaqqa min indillah, bentuk pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu indahu husnul, dan Allah di tangannya pahala yang begitu indah, begitu baik, saudara. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat Nabi yang disebut kaum Muhajirin. Ternyata di Madinah mereka memperoleh sambutan yang juga gembira, yang menyenangkan. Di Madinah banyak orang-orang yang dibaiat oleh Rasulullah sebelum Nabi datang ke situ. Ternyata berhasillah perjuangan Islam 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Rasul mengembangkan ajaran Islam dalam waktu yang super cepat, begitu kilat, sangat waktu yang singkat, saudara. Dunia menjadi terang benderang. Minat zulumatil jahiliyah, dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam. Jadi 10 tahun Rasulullah SAW di Madinah, turun ayat yang ada adalah yang merupakan syariat, baik itu perintah atau larangan yang sifatnya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, semua hukum-hukum berjalan ketika Nabi telah hijrah, yaitu dari Mekah ke Madinah tersebut. Perlu diingat di tahun ke-8 Hijriah terjadi Futuh Mekah. Di dalam itu Al-Quran disebut, idza jaa Rasulullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Apabila telah datang perintah Allah, mereka manusia masuk berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam seraya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana ribuan orang kota suci Mekah waktu itu mereka masuk Islam, tidak ada seorang pun yang tidak diislamkan, dan berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram dihancurkan. Itulah yang disebut Futuh Mekah. Semakin hari Islam semakin jaya, saudara. Maka di tahun ke-10 Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, beliau yaitu mengadakan haji pamitan, haji wada, di mana pesan Nabi yang paling utama di saat itu kepada para sahabat, ayuhan nas la'alil alfaqum ba'da hada bi mawqifi hada. Wahai para sahabat, jangan-jangan hari ini adalah terakhir buat saya melaksanakan ibadah haji. Beliau sabdakan seperti itu, dan memang tidak ada lagi haji di tahun berikutnya, saudara, karena Rasul SAW yaitu mangkat, berpindah, wafat, intiqal ila rafiqil a'la, saudara. Tapi apa yang berkesan kata Nabi, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kalian 2 urusan, ma in tamassaktum bihi malan tadillu ba'da, sepanjang kalian berpegang 2 perkara ini,
sampai kapanpun tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa yang usaha yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena itulah mari kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW sampai kapanpun atau dimanapun kita berada, saudara. 15 abad yang lalu Nabi yaitu mengembangkan Islam, dan sampai sekarang beruntunglah kita masih memperoleh Islam itu. Padahal boleh jadi kalau kita mikir kita sudah jauh dari sini, jauh jaraknya, kemudian sudah lama waktunya 15 abad yang lalu, adat istiadat yang berbeda dengan kita, saudara. Tapi mengapa kita dekat dengan Islam? Mengapa kita dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW? Karena kita iman kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Kita sudah yakin yang seyakin-yakinnya. Jangan pernah lagi copot Islam dari hati dada kita. Karena di akhir zaman seperti ini, saudara, banyak orang-orang yang asalnya Islam, tapi ternyata mereka meninggalkan ajarannya, bahkan mati dalam keadaan murtad. Dan ini disabdakan oleh Nabi, "Satakhruju min hadarini afwajan, kama dakhaltum afwajan." Wahai sahabat, wahai umat, dulu kalian masuk Islam berbondong-bondong, berduyun-duyun, tapi tidak heran, tidak mustahil di mana satu saat banyak orang yang murtad keluar dari Islam, bukan 1-2 orang, tapi berbondong-bondong juga segala, alias mati tanpa membawa iman. Kita janganlah seperti itu. Mari kita pertahankan keimanan, keislaman kita itu, saudara. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kita mati adalah kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Karena kita yakin dengan yakinnya hanya dengan Islam, hanya dengan iman kita mencari keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu